ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم جميعا. Kembali kita mengingatkan dan senantiasa terus untuk hal tersebut, yaitu puja dan puji kita sampaikan kepada Allah Jalla wa Ala. Puja dan puji kita ungkapkan dan kita sebutkan kepada Allah Jalla wa Ala. Begitupun juga rasa syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia dan nikmat dan kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita memasuki babun jarul Yahudi. Memasuki babun jarul Yahudi, atau bisa juga dibaca babu jaril Yahudi. Bisa dibaca dengan mubtada khabar atau dibaca dengan mudhafun ilaih. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab yang beliau sebut dengan jarul Yahudi, terkait dengan tetangga seorang Yahudi. Makna dari kalimat ini adalah, yaitu atau yang diinginkan darinya, bagaimana seorang muslim ketika memiliki seorang tetangga Yahudi, atau apa yang akan dilakukan oleh seorang muslim bersama tetangganya seorang Yahudi. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Bashir bin Sulaiman an Mujahid qala kuntu 'inda Abdullah bin Amr wa ghulamuhu yaslukhu shatan faqala ya ghulam idza farigta fabda bi jarina al-yahudi faqala rajulun min al-qaum al-yahudiyya aslahaka Allah
Qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jari hatta khashina aw ru'iyina annahu sayuwarrithuhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Abu Nuaim menghadiskan kepada kami, dan dia berkata, Bashir bin Sulaimana menghadiskan kepada kami dari Mujahid. Dia mengatakan, dahulunya aku atau adalah aku di sisi atau berada di sisi Abdullah bin Amr. Abdullah ibn Amr, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sedangkan anaknya sedang memotong kambing. Kemudian dia katakan, ya gulam, wahai anak, apabila engkau telah menyelesaikan, maka mulailah memberikan hadiah kepada tetanggamu seorang Yahudi. Maka mulailah pemberian hadiah kepada tetangga kita seorang Yahudi, bijarinal Yahudi. Maka seorang lelaki dari kaum ketika itu yang menyaksikan berkomentar, al-Yahudiyya aslahakallah, apakah kepada seorang Yahudi semoga Allah Jalla wa Ala memperbaikimu. Ini doa dari seseorang kepada saudaranya, doa yang baik. Aslahakallah, Allah yuslihak, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah membenahimu. Ketika dia melihat dari saudaranya sesuatu yang mungkin tidak tepat pada tempatnya, keliru, sehingga dia mengucapkan ini untuk saudaranya atau yang semacam dengannya. Allah yuslihak, aslahakallah. Dan demikian sering kita dengar dari lisan al-Arab sampai hari ini. Dan memang begitu mereka, penuh dengan doa kebaikan kepada sesama. Dan ini adat yang baik, kebiasaan yang baik yang perlu dicontoh. Dan juga sebagai bentuk wujud kasih sayang sesama kaum muslimin dari perkara yang disyariatkan dan dituntut. Tidaklah seorang muslim melainkan dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Barakallahu fiik, Allah yuslihak, hafizakallah, dan seterusnya. Dan ini hampir tidak dimiliki kecuali oleh orang Arab, iya kan? Ini adab, akhlak. Bahkan kita lihat dan saksikan para masyayikh kepada orang yang terkadang memperlakukannya dengan jelek dan buruk, tidaklah keluar dari lisannya kecuali doa. Barakallahu fiik. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah sering kita lihat dan kita saksikan, bahkan persaksian dari orang-orang yang sering bersama dengannya. Ketika ada orang menghujatnya, datang mencelanya, atau datang dengan kebebalan, penentangan, maka dia selalu ketika menjawab, menasihati, mengomentari, dan kemudian diakhiri dan ditutup ucapannya dengan mengatakan barakallahu fiik.
penuh lisannya dengan hal tersebut. Begitu pun juga Syekh Albani kepada lawan debat yang mungkin sudah tinggi-tinggi suaranya kepadanya, bahkan menghujatnya, mencelanya, merendahkan, melecehkannya. Syekh Albani menjawab, kemudian tutup, barakallahu fiik. Dijawab, tutup, barakallahu fiik. Ini adab yang sangat baik untuk ditiru. Baik. Apakah kepada seorang Yahudi aslahakallah, semoga Allah Jalla wa Ala memperbaikimu? Qala, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku khawatir atau diperlihatkan kepadaku bahwasannya dia alaihi salatu wassalam akan memberikan warisan kepada tetangga. Sedemikiannya, sampai-sampai hal ini muncul asumsi, dugaan seperti ini dari yang menyaksikan. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang telah berlalu di pelajaran-pelajaran sebelumnya, di mana Jibril terus senantiasa mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi, hatta dzanantu, sehingga aku berprasangka dan menganggap bahwasannya annahu sayuwarrithu, Jibril akan memberikan warisan kepadanya. Ini menunjukkan apa? Bersangatannya anjuran wasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Hampir-hampir menyangka dan menganggap dia akan memberikan warisan kepada tetangga. Bukankah kita memberikan warisan kepada seseorang disebabkan karena cinta kepadanya, atau dia punya kedudukan, atau kita ingin sangat berbuat baik kepadanya? Nah, sama halnya dengan hal ini, hingga kami khawatir atau diperlihatkan kepada kami bahwa Nabi SAW akan memberikan warisan kepadanya. Maka di sini tampak kepada kita, terlihat bagi kita besarnya hak tetangga untuk ditunaikan dengan berbuat baik kepadanya dengan segala macam bentuk kebaikan, dari apa yang kita bisa dan mampu, dari apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Jalla wa Az dan disyariatkan. Dan diantaranya apa? Al-ihda, memberikan hadiah, memberikan pemberian hadiah. Nah, kemudian di sini dikatakan yusi bil jar, berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Dipahami dari hal itu bahwasannya hal ini meliputi mukmin ataupun kafir, muwahhid ataupun musyrik, albir ataupun al-fajir. Yang beriman ataupun kafir, kepada yang bertauhid ataupun yang barangkali musyrik, kepada yang baik dari tetangga ataupun yang fajir, sama. Masuk ke dalam hal itu. Hanya saja kepada kafir, musyrik atau fajir, dilihat apabila aman dari fitnahnya, aman dari kejahatan dan kejelekannya. Terkadang orang-orang semacam ini
membawa kepada fitnah, menyeret kepada keburukan dan kejelekan, atau menimpakan fitnahnya kepada kita. Ada keburukan dan kejelekan yang ada pada mereka yang kita khawatirkan bila kita dekat dengannya, terus berkomunikasi atau muayasyah, mukhalatah, mukalamah dengannya, bercakap-cakap apa dan semacamnya. Maka dilihat sebagaimana dikatakan, kullu maqamin maqam, segala yang memiliki kedudukannya diperlakukan sesuai dengan kedudukannya. Artinya manusia itu bukanlah dalam satu batasan yang sama, kan, tapi dilihat keadaannya. Nah, lihat di sini bagaimana Abdullah bin Amrin radhiyallahu taala anhu memahami dari keumuman ini, al-jar, sehingga dia mewasiatkan atau berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Senantiasa Jibril mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwasanya Jibril akan memberikan wasiat kepada warisan kepadanya. Di situ dikatakan jar. Nah, dipahami oleh Abdullah bin Amrin ini adalah umum, memberikan makna umum, penunjukan umum, sehingga dia berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangganya dengan memberikan hadiah kepada tetangganya walau Yahudi, karena Nabi alaihissalatu wassalam tidak memilah, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, atau tidak membatasi buat baik itu hanya kepada al-jaril muslim, al-mu'min atau albir, enggak. Tapi dikata oleh Nabi SAW biljar. Maka Nabi SAW tidak membatasi mukmin dari yang kafir, dan begitu seterusnya. Dan ini juga diantara dalil dari dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwa benar kaidah yang digunakan oleh para ulama usuli atau ulama usul, yaitu selama dalil itu memberikan makna umum dan tidak ada dalil yang datang setelahnya dalam bentuk yang khusus, yang merinci, yang mengkhususkannya atau yang mengikatnya, maka dalil yang umum ini dipakai dan digunakan secara umum atau dengan keumumannya. Atau dengan kata lain, dalil umum, makna yang memberikan tunjukan umum, dia akan dipakai terus hingga ada dalil khusus yang membatasinya. Nah, ini diantaranya dalil umum. Maka dia dipahami di atas keumumannya, illa kecuali ada dalil yang lain datang dalam bentuk yang khusus yang memberikan pengecualian, yang membatasi atau mengikatnya. Ini kaidah yang muqarrarah, yang tetap di kalangan para ulama atau ulama usul, baik itu ulama usul dalam masalah aqidah, usul dalam masalah fiqhiyah dan seterusnya. Ini berlaku secara umum. Maka dalil yang memiliki makna umum tidak bisa dipakai jika seandainya datang dalil yang memberikan tunjukan yang khusus atau yang mengikatnya. Nah, ini
banyak kekeliruan yang terjadi di sebahagian kaum muslimin manusia bersekuku dengan dalil yang umum ketika dalil khusus ada yang merinci dan mendetail. Sebaliknya, dia berusaha untuk mencari pengecualian-pengecualian, hal-hal yang mendetail dan mengkhusus ketika tidak ada hal tersebut, dan dia abaikan bahwasanya hal itu adalah umum, memberikan makna umum. Kira-kira paham ya? Baik. Contohnya hadis ini. Barakallahu fiik. Ini contoh dari hadis yang memberikan makna umum. Artinya dipahami dari hal itu, tetangga yang diperlakukan dengan baik berlaku kepada keumumannya, tidak dikecualikan antara yang satu dengan yang lain, karena tidak ada dalil yang menerangkan, yang memilah atau mengikat, yang menyebutkan yang diperlakukan dengan baik itu hanya mukmin saja, muslim saja, kafir musyrik tidak. Pengecualian itu tidak ada. Maka dia tetap dengan keumumannya, dengan maknanya yang umum. Adapun dalil yang memberikan makna yang khusus, misalkan seperti dalil yang dengan keumumannya laki-laki wajib salat 5 waktu sehari semalam di masjid. Ini dalil umum. Ternyata ada dalil yang khusus yang mengecualikan. Mungkin dikarenakan musafir, mungkin dikarenakan hujan, mungkin dikarenakan seterusnya dan seterusnya. Ini dalil yang mengikat, yang mengkhususkan. Paham itu? Ini bentuk contoh. Contoh lagi, dalil umum, masalah isbal. Ini dalil umum, isbal haram. Enggak ada yang mengecualikan asal sombong. Dari mana? Mana dalil yang menunjukkan secara khusus asal tidak sombong? Enggak ada. Keliru di dalam memahami hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang senantiasa melorot pakaiannya, kan berdalil dengan itu. Nah, ini bukan mengecualikan, justru hal ini membantah anggapan mereka, kekeliruan mereka dalam memahami. Apa dia? Abu Bakar berusaha untuk mengangkat, menariknya. Tidak dibiarkan begitu saja, tapi dia di situ disebutkan, aku angkat lagi, turun, aku angkat lagi. Dan dalil-dalil yang umum tentang hal itu banyak dalam lafaz yang umum. Baik. Dah kemudian Islam pada hakikatnya adalah agama yang bukanlah hanya mengandung perkara-perkara yang hanya untuk dibaca atau berisikan ucapan-ucapan, nukilan-nukilan perkataan-perkataan yang hanya untuk dihafal, disampaikan, dihafal, disampaikan. Kan tapi Islam adalah agama yang menuntut untuk membangun jiwa yang selamat, jiwa yang lurus dan baik, yang kuat di atas akidah yang benar, yang mengikat hati di atasnya, menjauhi kesyirikan dan bid'ah dan apa saja yang semisal dengannya, serta apa saja yang akan merusak dan menodai hati. Dan juga Islam merupakan agama yang mengikat anggota badan di atas
metode dan jalan yang benar di dalam agama, di atas manhaj yang benar, cara beragama yang benar. Sehingga hal itu akan membuahkan di dalam kehidupannya akhlak dan perilaku yang baik, adab dan perangai yang baik. Nah, jika seandainya tidak demikian, tidak bisa melahirkan dan membuahkan hal itu di dalam kehidupannya dari akhlak, perilaku dan adab yang baik, maka sungguh ini adalah ketergelinciran yang sangat nyata, ketergelinciran dan kekeliruan yang sangat jelas sekali. Bahkan ketergelinciran ini bisa mengantarkan dan membawa dan menyeretnya ke neraka. Iyadzan billahi min dzalika. Sebagaimana yang telah berlalu di hadapan kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang mar'ah, seorang wanita yang berdiri di malam hari qiyamul lail, salat tahajud, enggak henti-hentinya. Dia hidupkan malamnya dengan ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala ketika manusia tidur lelap, lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Dan di siang hari dia berpuasa ketika manusia berbuka, dengan puasa-puasa sunnah, dengan puasa-puasa yang dianjurkan dan dicintai untuk dilakukan. Dan dia melakukan amalan dan bahkan kebaikan-kebaikan yang hampir-hampir tidak bisa membilangnya, bersedekah dan semacamnya, unggul di dalam hal tersebut. Kan tapi ketika dia menyakiti tetangganya, dia mengganggu jirannya dengan lisannya, akhlak dan perilaku tingkahnya yang jelek dan buruk, kata Nabi SAW, hiya min ahlin nar. Ketahuilah sungguhnya wanita ini penduduk neraka. Maka Islam adalah agama adab. Islam adalah agama akhlak. Islam adalah agama yang mengajarkan dan membangun jiwa yang memiliki akhlak dan adab yang baik, perilaku yang baik. Bukan hanya sekedar ucapan perkataan atau yang diistilahkan oleh masyayikh kita, Islam bukanlah agama yang penuh dengan rad wa rudud, membantah ahlu bidah, membantah ahlu bidah, ahlul ahwa, membuat bantahan-bantahan, sibuk dengan hal itu, membantah al-mukhalifin, sementara adab nol besar. Dan juga Islam bukanlah agama yang hanya memperhatikan bagaimana seorang itu berhenti ketika dia membaca Al-Quran, sibuk dengan tajwid, sibuk dengan tahsin, sibuk dan semacamnya, memperbaiki bacaan, memperbaiki makharijul huruf. Kan tapi Al-Quran itu sendiri yang merupakan khuluquhul Quran jauh dari dirinya, ma fi faedah, enggak ada manfaat. Perangainya yang harusnya juga dia bengkeli, yang harus dia perbaiki, yang harus dia benahi, sebagaimana dia memperbaiki bacaannya, sebagaimana dia mengenal dan mengetahui kapan dia berhenti, kapan dia membaca, maka begitu pun juga dalam sikap dan perilakunya. Kapan dia bicara, kapan dia berbuat, apa yang harus dia lakukan bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Islam merupakan agama yang lurus, yang mengajarkan keistiqomahan,
keteguhan di atas kebenaran, kokoh di atas prinsip, di atas hidayah, di atas ilmu. Maka oleh karena itu al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri secara penuh kepada Allah Jalla wa Ala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah Jalla wa Ala dengan mentaatinya. Maka seluruhnya ini adalah makna dari istiqamah. Makna dari keteguhan dan kekokohan di atas petunjuk hidayah ad-din. Maka seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala secara penuh dengan mentauhidkannya, maka dialah yang sesungguhnya dengan tauhidnya itu membuahkan apa? Akhlak, perilaku dan perangai yang baik dan lurus, yang terpuji. Jika seandainya tidak, maka ini yang dikatakan dengan nifaq, kemunafikan. Karena Nabi SAW senantiasa menjelaskan perangai-perangai kemunafikan adalah perkara-perkara yang merupakan lawan, kebalikan, musuh dari akhlak, perangai dan perilaku yang baik dan terpuji. Antum bisa buktikan. Tidak antum mendapatkan bayan keterangan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sifat munafiqin atau sifatun nifaq, melainkan apa? Did, lawan, bertolak belakang dari apa? Akhlak yang baik, perilaku yang terpuji. Maka tidak ada keburukan di dalam perilaku dan akhlak dan adab, melainkan dikumpulkan oleh munafikin seluruhnya. Maka sewajarnya dan sepantasnya bagi setiap manusia muslim dan mukmin untuk mengukur keteguhannya di dalam agama Allah Jalla wa Ala dengan apa yang sebenarnya dari kenyataan yang ada dalam kehidupannya, dari akhlak, adab, perilaku, perangai dan tingkah lakunya. Maka inilah yang seharusnya dituntut dari seorang muslim. Dan Islam juga merupakan agama yang mengharuskan untuk mengedepankan dan mengutamakan firman Allah Jalla wa Ala dan sabda Rasulullah SAW di atas siapapun. Apa yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Amr? Apa kata kaum al-Yahudi aslahakallah? Secara pendapat manusia ini enggak relevan, enggak cocok. Kok Yahudi? Kok ente buat baik sih ke Yahudi? Kan begitu. Yahudi men, kan begitu. Tapi tidak, sabda Nabi yang mengalahkannya. Ini adalah agama din, ini Islam ya akhi. Islam adalah agama yang tidak mengedepankan, yang tidak mengunggulkan, yang tidak mengutamakan ucapan manusia siapa saja, pendapat manusia siapa saja di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ini nasnya. Ini diantara dalil dari sebagian dan bahkan jutaan dalil hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan hal tersebut. Manusia berpendapat apa? Al-Yahudi aslahakallah. Tetapi Abdullah bin Amr mengutamakan qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di hari ini apa? Mungkin perkataan manusia. Hadis kemana?
samping dulu. Ini pelajaran luar biasa dalam hadis. Makanya hadis-hadis Nabi kalau kita baca, kita telaah, kita lihat, pelajaran luar biasa dalam hadis Nabi SAW. Seluruhnya pelajaran fawaid, ilm. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah saja hanya dengan hadis ya Abal Umair ma fa'ala an-Nughair itu bisa melahirkan 1000 lebih fawaid. 1000 lebih fawaid ilmiah yang bisa dia petik dari hadis ya Aba Umair ma fa'ala an-Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Hanya pendek tuh. Imam Syafi'i rahimahullah ajib. Dari Isya sampai Fajar nggak tidur, nggak batal wudu'nya. Dia bisa mengumpulkan fawaid 1000 lebih. Apalagi hadis ini. Banyak yang bisa kita pahami dari hadis ini. Di antara yang besar ini, masya Allah, yang sering, dan ini perkara prinsip yang banyak dilalaikan oleh manusia, bahkan kaum muslimin. Apa dia? Lebih mendahulukan pendapat manusia dari qala Allah wa qala Rasul. Ya kan? Oh kata ustaz, oh kata manusia, oh kata kaum, oh. Lihat Abdullah bin Amr, enggak. Sabda Nabi SAW. Sudah azan? Fadhal, silakan azan. haus ya, ambil. La bas, khalas, yakfi. Saya ada baca ini apa? Azan. Capek.
Maka Islam adalah agama yang mewajibkan dan mengharuskan hawa tunduk kepada apa yang telah datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus tunduk. Maka Islam di dalam keagungan dan kemuliaannya hanya kita dapatkan pada kaum generasi manusia-manusia yang mengamalkannya, yang menegakkan dan mempraktekkannya di dalam kehidupannya secara baik dan benar. Dan itu telah terjadi di dalam sejarah kegemilangan Islam, kejayaan dan kemuliaannya di masa as-sahabah, pada manusia-manusia yang mulia ini, pada generasi terbaik ini, ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga generasi sahabat mereka menyendiri di dalam hal ini, sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, lam yatakarrar wa la yatakarrara ila qiyamis sa'ah, tidak akan pernah berulang dan tidak akan pernah sama sekali terulang sampai hari kiamat. Ini hak. Makanya mereka dikatakan sebagai generasi terbaik, khairun nas. Dari nas ini aja bisa kita pahami. Khairun nas qarni, menunjukkan apa? Nggak ada yang bisa menandingi mereka sampai hari kiamat. Makanya aneh ada manusia-manusia muncul belakangan di hari ini mengklaim dirinya lebih di atas kebaikan, lebih unggul, lebih maju, lebih utama dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan barakallahu fiikum, kita akan dapatkan apa yang menjadi pundi-pundi, pijakan-pijakan mereka di dalam meraih kemuliaan dan keagungan dan keunggulan ini, yaitu berlomba-lombanya mereka, berpacu-pacunya mereka di dalam menggabungkan antara ilmu dan amal. Tidak ada di dalam kehidupan mereka sedikit pun, di dalam sejarah atau riwayat mereka sedikit pun yang membedakan atau memisahkan antara ilmu dan amal. Tidak, abadan. Mereka tidak akan pernah membuat satu ruang dan celah pun selamanya yang memisahkan atau membedakan antara apa yang mereka ketahui dengan apa yang mereka amalkan. Sehingga dikatakan ketika turun ayat-ayat wahyu kepada Nabi SAW, serta-merta langsung berpindah ayat-ayat itu kepada amaliyah, perbuatan amalan yang mereka hidup dengannya. Sebagaimana yang disaksikan oleh Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu taala anhu, yang sering barangkali pernah kita dengarkan tentang hal ini. Haddatsana alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ta'allamuna al-Qur'an 10 ayatin 10 ayat la yujawizuhunna hatta yafqahuhunna wa ya'malu bihinna fata'allamul ilma wal amala
jami'a. Sungguh telah menghadiskan kepada kami, yaitu orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Quran, yaitu para sahabat yang menukilkan ilmu kepadanya, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka itu mempelajari Al-Quran. Dijelaskan oleh para ulama, mempelajari Al-Quran, baik itu membacanya, menghafalnya, tafsirnya, fikihnya, dan seterusnya. 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Dan mereka tidak akan melewatinya hingga mereka betul-betul faqih, yafqahuhunna, memahaminya, dan kemudian mereka mengamalkannya, wa ya'malu bihin, sehingga dikatakan mereka itu mempelajari ilmu dan amal jami'an, bersamaan. Ilmu dan amal bersamaan. Seperti yang kita saksikan dalam hadis ini, mereka tahu ilmu, mereka amalkan. Tahu ilmu, mereka amalkan. Begini aku dengar dari Rasulullah SAW. Begitu ilmu yang aku dapatkan dari Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetanggaku, dan masuk ke dalam hal itu walau Yahudi, diamalkan. Nah, kemudian keanehan atau kekeliruan atau kecacatan yang terjadi di hari ini pada masyarakat Islam, mereka mempelajari ilmu, mereka belajar, bahkan menghafal dari kunci-kunci ilmu, matan-matan, buku-buku, kitab-kitab. Banyak mereka membaca, bahkan banyak dari hari itu mereka hafal. Kan tapi yang mengamalkan sangatlah sedikit. Dan yang tidak mengamalkan lebih banyak. Khawatir hal ini adalah bentuk dari kemunafikan, nifak, yang menyebabkan terhalang dan diharamkan kebaikan hal ini di tengah-tengah masyarakat Islam umumnya. Nifak, kenifakan di dalam kalbu, di dalam hati, di dalam din. Karena yang memisahkan, membedakan, atau jurang yang memisahkan antara ilmu dan amal adalah hawa. Dan hawa ini tidaklah kecuali disebabkan kenifakan. Hawa yang diperturutkan tidaklah kecuali dikarenakan kenifakan. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh salafun as-salih. Mereka belajar untuk amal, yata'allamuna lil amal. Mereka belajar itu untuk diamalkan. Makanya diceritakan oleh para ulama kita dalam berbagai riwayat, ketika turun ayat firman Allah Jalla wa Az kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecemasan menimpa mereka. Kecemasan membayangi dan menghantui para sahabat, bukan dikarenakan hati kalbu mereka itu berpenyakit sehingga tidak suka, tidak senang dengan turunnya firman dan ayat-ayat Allah Jalla wa Az. Tidak, hasya wa kalla, sama sekali tidak, sangat jauh sekali. Bahkan mereka adalah manusia-manusia yang sangat cinta kepada hal itu melebihi terhadap diri mereka sendiri. Kan tapi apa yang menyebabkan hal ini?
Ilmu menuntut mereka untuk mengamalkan. Iqtida'ul ilmi al-amala. Konsekuensi dari ilmu itu adalah amalan yang mengandung perintah, yang mengandung larangan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan. Ini seluruhnya adalah takalif, pembebanan di atas pundak-pundak umat Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin bisa jadi terkadang seorang insan mengalami kelalaian di dalam hal tersebut, kurang di dalam menunaikan. Ini suatu hal yang terjadi. Nah, inilah yang membuat mereka cemas dan penuh dengan kekhawatiran, karena mereka sangat memperdulikan hal itu. Maka menimpalah apa yang menimpa mereka dari rasa takut, khawatir dari tidak sempurnanya mereka di dalam mengamalkan ilmu yang mereka perdapat. Nah, ini siapa? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mengikuti mereka di dalam menggabungkan kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Ini mesti harus kita timbang itu. Saya punya kekuatan ilmu sebegini. Nah, dari ilmu ini bagaimana pula kekuatan amalanku? Jangan kekuatan ilmunya melesat tinggi sementara kekuatan amalnya jauh di bawah. Sebagaimana juga kekuatan amalnya melebihi, melesat tinggi, tapi ilmu nggak ada, khawatir. Semangat beramal, amal, tapi tanpa ilmu, dhalal, menyerupai orang Nasara. Sebaliknya ilmu dan ilmu tapi tanpa amalan, ini adalah orang yang murkai, menyerupai Yahud. Maka orang yang sejalan, seimbang antara kekuatan ilmu dan amal, inilah yang dikatakan dengan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi anugerah dan karunia oleh Allah Jalla wa Ala kepada jalan yang lurus. Itu terus kita perhatikan diri kita. Begitu, saya punya ilmu segini, kira-kira kekuatan amal saya dari ilmu itu bagaimana? Jangan hanya sibuk memperhatikan kekuatan ilmiah namun melalaikan kekuatan amaliyah. Sebagaimana juga sibuk dengan amaliyah. Kan ada yang seperti itu, amal sendirian, kalau tahajudnya luar biasa, habis malam itu dibuat olehnya. Puasa sepanjang hari, sedekah, tapi nggak ada ilmu, tidak pernah hadir di majelis ilmu. Baca Quran luar biasa, ternyata baca Qurannya nggak benar. Iya kan? Sholat luar biasa, ternyata sholatnya nggak benar, dan begitu seterusnya. Maka apa yang kita ketahui dari ilmu walaupun sedikit, berupayalah untuk mengamalkannya. Begitupun lihat bagaimana ulama kita. Inilah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau katakan dalam As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi menukilkan, "Ma rawaitu haditsan qattun illa wa 'amiltu bih, hatta innahu marra 'alayya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ihtajama a'ta Aba Thayyibah ya'ni hajimahu dinaran." Imam Ahmad rahimahullah, aku tidaklah meriwayatkan satu hadis sekalipun melainkan aku amalkan dulu. Artinya melainkan aku amalkan hadis yang kuriwayatkan itu, yang aku tuliskan. Untuk melihat bagaimana musnad Imam Ahmad luar biasa. Hafalan Imam Ahmad terhadap hadis Nabi SAW yang diriwayatkan luar biasa, ribuan. Tidaklah aku riwayatkan atau tuliskan hadis melainkan aku berupaya untuk mengamalkannya. Hingga lewatlah hadis
kepadaku atau lewat di hadapanku hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW tatkala hijamah berbekam, kemudian Nabi beri upah thayyibah, tukang bekam itu dinar, beberapa dinar. Tidak disebutkan berapa nominalnya secara pasti, tapi dinar, yang jelas dinar. Maka aku pun melakukannya. Padahal di masa itu dinar itu mata uang besar itu. Bersamaan dengan itu Imam Ahmad miskin ya ikhwan, hidup dengan kekurangan. Untuk mendapatkan beberapa dinar bukan gampang bagi Imam Ahmad, besar bagi dia. Sehingga dia sebutkan riwayat itu, sebelum dia tuliskan meriwayatkan hadis itu, dia kumpulkan dinar, menabung sampai dia dapatkan beberapa dinar, baru dia hijamah. Kemudian dia kasih tukang hijamah beberapa dinar. Bukan perkaranya atau masalahnya ini adalah wajib, enggak. Tetapi apa yang mendorongnya, apa yang menjadi motivasinya? Pengikutan kepada Rasul SAW, mengamalkan ilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu dari ilmu yang dia ketahui. Oleh karena itu benar beliau mengatakan, innama kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amal bih. Sesungguhnya kami dahulunya mengambil pertolongan di dalam menghafal hadis dengan mengamalkannya. Maka di antara cara di dalam menjaga ilmu dan untuk ilmu itu kokoh dan terjaga dan tertolong kita di dalam menuntut ilmu, yaitu dengan mengamalkan ilmu itu. Ilmu dengan diamalkan, dia akan kokoh, tetap, dan istimrar, terus menerus dan ada senantiasa pada diri seorang. Adapun hanya sekedar menghafal adalah sesuatu yang baik, tetapi ainal amal, yang sungguh Allah Jalla wa'ala akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita dari hal itu. Wallahu ta'ala ala alam bissawab. Saya rasa cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Fadlan. Mana Syekh roti O udah pulang? Oh izin. Baik, mungkin di lain waktu. Sanaktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.